Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yuningsih dengan NIM 86002888005. Saya di sini akan mempresentasikan RPP yang telah saya buat dan kelompok saya buat. Pertama dari identitas modul. Identitas modul itu penyusun ada 2, Tia Yuningsih sama Sri Yuningsih. Tahun penyusunannya ada pada 2026, jenjang sekolahnya SD. Dan saya berdua memilih yang dievaluasinya adalah kelas 1. RPP yang dipilihnya kelas 1. Alokasinya yaitu 2 kali 35 menit dalam pertemuan 1. Dalam kompetisi awal, peserta didik dapat mengenalkan simbol-simbol Pancasila, dapat mengidentifikasi tugas peran dalam kegiatan bersama sesuai nilai Pancasila, dan menceritakan hubungan simbol-simbol Pancasila dengan sila-sila dalam Pancasila. Yaitu contohnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu dihubungkan bisa dengan cara menghargai antar agama. Untuk profil pelajaran Pancasila yaitu beriman, berbineka global, gotong royong, mandiri, bernal krisis, dan kreatif. Sarana prasarana, alat pembelajaran di sini kami memutuskan untuk menggunakan gambar-gambar simbol Pancasila atau bisa disebut dengan LKDP-nya itu simbol-simbol Pancasila. Sumber belajar LKDP tersebut dari Kementerian Pendidikan. Kemudian lampu ruang kelas yang menyala, lampu ruang kelas yang cukup untuk penerangannya, dan ruang kelas yang menyenangkan. Untuk target peserta didik reguler. Pertama ada peserta didik reguler. Peserta didik reguler itu yaitu peserta didik umum. Tidak ada targetnya itu tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar yang kami sampaikan. Kemudian ada peserta didik dengan pencapaian tinggi, yaitu dengan mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tinggi dan memiliki keterampilan memimpin. Jadi pencapaian tinggi itu seperti dia mudah untuk memahami, mudah untuk mencapai keterampilan yang ada di otaknya gitu. Untuk memimpin kelas juga itu termasuk dalam pencapaian tinggi. Jumlah peserta didik untuk satu kelas itu minimalnya ada 7 orang dan maksimumnya ada 10 peserta didik. Jadi dengan 7-10 peserta didik itu bisa kami asah sesuai kemampuannya masing-masing. Model pembelajarannya itu kami memilih untuk pembelajaran tatap muka. Kemudian ada komponen inti. Jadi komponen inti itu seperti tujuan kegiatan pembelajaran. Jadi tujuan khususnya itu dengan melalui kegiatan mengamati dan menyimak cerita bergambar, peserta didik dapat menunjukkan sikap sesuai dengan nilai Pancasila terhadap diri sendiri dan orang lain sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi peserta didik itu bisa tahu bersyukur, bisa tahu cara bersyukur, bisa bersyukur tiap mendapatkan keberuntungan atau bersyukur dalam menyikapi kejadian apapun. Melalui mengamati menyimak cerita bergambar, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai nilai-nilai baik Pancasila. Jadi kalau itu sesuai yang tadi saya sampaikan untuk dari sila-sila Pancasila, sila 1 ketuhanan yang Maha Esa, jadi itu bisa dihubungkan dengan keagamaan. Kemudian ada pemahaman bermakna. Contoh pemahaman bermakna itu yaitu implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kosakata teks Pancasila. Pertanyaan pematik, contoh pertanyaan pematik itu adalah misalkan saya bertanya pada peserta didik, anak-anak, tahukah kalian apa yang ibu pegang ini? Nah, saya memegang gambar kepala banteng. Nah, dan anak-anak itu kan otomatis menjawab, dan dari situ terjadi tanya jawab yang diharapkan oleh pengajar.
Kemudian ada kegiatan pembelajaran 1, persiapan pengajaran. Guru menyiapkan cerita bergambar tentang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya yaitu dari LKPD tadi. Kemudian guru menyiapkan Garuda Pancasila yang dapat ditempel di setiap sudut kelas dalam upaya melekatkan simbol Pancasila dan ingatan peserta didik. Jadi dari situ juga simbol-simbol Pancasila itu dijelaskan sama gurunya ke peserta didik. Kemudian untuk kegiatan pengajaran di kelas, kegiatan pembukaan sekitar 5 menit itu dengan salam, berdoa, absensi, atau memberikan pertanyaan untuk peserta didik. Kemudian kegiatan inti itu 60 menit. Guru memberikan tanggapan atas respon dari peserta didik mengenai poster Pancasila. Kemudian guru meminta peserta didik bernyanyi Garuda Pancasila bersama-sama. Guru menampilkan cerita bergambar yang termuat dalam LKPD. Kemudian guru memfasilitasi dan memotivasi peserta didik untuk menceritakan kembali tentang cerita bergambar. Kemudian terakhir ada kegiatan penutup sekitar 5 menit untuk guru memberikan penguatan atau pertanyaan yang sudah anak-anak laksanakan, apa yang sudah anak-anak dilakukan pada hari ini. Guru meminta peserta didik untuk meneladani cerita bergambar tersebut, dan intinya itu sebagai rangkuman dalam pembelajaran hari tersebut. Kemudian terakhir ada refleksi guru. Refleksi yang dapat dilakukan dengan melihat aktivitas pembelajaran mulai dari perencanaan guru, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Berikut adalah tabel yang bisa saya perlihatkan untuk tabel perencanaan, pelaksanaan, dan penilaiannya untuk peserta didik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.